Sampaikan nota pembelaan kliennya, Hotman Paris minta Teddy Minahasa dibebaskan. Kalau bisa, karena bukti bahwa kami itu itikat baik, besok replik, Senin kami duplik langsung dalam 2 hari ini. Atau kalau memang itu tidak bisa, repliknya tanggal 27 dan kemudian kami dikasih 3 hari sesudah itu. Itu yang paling adil. Baik ya, itu namanya seolah-olah ada unsur pemaksaan, kan begitu ya. Kita buat ini penyelesaiannya damai dan tenang ya, dan putusannya pun ataupun duduk perkaranya adalah sesuai dengan aturannya. Hanya itu, ini hukuman mati loh majelis. Untuk ini tidak dikabulkan ya. Jadi apapun ceritanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang mulia maupun kepada tim jaksa penuntut umum. Manakala selama persidangan dalam perkara ini saya sebagai terdakwa dianggap berperilaku yang kurang santun dan emosional, yaitu berita acara pemeriksaan yang didasarkan kepada hanya bukti chat WA, WhatsApp tanpa digital forensik, itu tidak sah. Artinya menurut Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6, suatu chatting digital forensik tersebut harus di digital forensik dulu secara utuh, baru kemudian itulah yang ditunjukkan kepada para saksi fakta untuk diminta tanggapannya. Dalam kasus ini tidak ada satupun saksi fakta yang ditunjukkan digital forensik dari chatting tersebut secara keseluruhan. Yang ada hanyalah satu chatting di screenshot, bahkan sidik jari dari penyidik kelihatan, itu ditunjuk, ditanyakan kepada saksi. Dan menurut semua ahli di sini, ada 2 ahli undang-undang ITE, ada 2 ahli hukum pidana menyatakan itu tidak sah. Artinya karena berita acara pemeriksaan didasarkan kepada bukti cara pengambilan bukti yang tidak sah, maka berita acara pemeriksaannya tidak sah. Akibatnya surat dakwaan menjadi batal demi hukum, dan akibat lebih lanjut surat tuntutan jaksa menjadi tidak dapat diterima. Itu salah satu. Padahal sudah jelas bahwa permohonan sebagai justice kolaborator atau JC telah ditolak oleh LPSK dan terdapat barang bukti sabu pada Dodi Prawirnegara. Artinya Dodi Prawirnegara dan kawan-kawan dalam kondisi tertekan di mata, tidak dalam kondisi tertekan di mata LPSK melalui proses asesmen. Dodi Prawirnegara hanya ingin meniru sukses story Richard Eliezer dalam perkara Ferdy Sambo. Surat terbuka Maman Supratman juga dapat dimaknai bahwa Maman Supratman meragukan independensi majelis hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini, sehingga Maman Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan yudikatif. Like father, like son, antara anak dan orang tua sama saja perilakunya, yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain. Itu kan hanya sidang paling, ya kami janji nggak akan mundur lagi dan 10 menit bacakan. Jadi mungkin ya maksudnya ya 10 menit nggak bisa lah, 20 menit juga. Maksud saya kasih kami 1 hari kerja untuk bekerja. Jadi hari Jumat. Baik. Tadi saya berpikir dengan banyaknya ini sebagai penasehatnya, setengah jam bisa siap, setengah jam 4 Tapi kan libur semua Pak. Untuk itu dikabulkan ya hari Jumat, biar ada balance, keseimbangan, sehingga ada persesuaian antara penuntut umum maupun penasihat hukum.
Tim penasehat hukum terdakwa kasus peredaran narkotika Teddy Minahasa meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membebaskan kliennya. Hal itu disampaikan Hotman Paris Hutapea saat membacakan nota pembelaan atau pledoi kliennya. Tim penasehat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, kata Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 13 April.